pelapor lagi, kalau mau tangkap aku boleh dengan 4 syarat. Denda maksimal Rp750 juta. Pasal 51 ayat 2 Yunto pasal 36 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Lagi-lagi Nikita Mirzani terjerat kasus hukum. Seolah tak jerat dengan sejumlah kasus hukum yang menjeratnya, kini Nikita kembali dilaporkan oleh pengusaha kosmetik yang memiliki julukan Crazy Rich, Shandy Purnamasari atas tuduhan pencemaran nama baik ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Seperti yang diungkapkan Humas Mabes Polri, Kombes Pol Nurul Azizah pada 7 September 2022 lalu, laporan tersebut merupakan buntut dari unggahan Nikita di akun media sosialnya pada 11 hingga 26 Maret 2022 lalu yang menyebut jika kekayaan Shandy Purnamasari dan sang suami, Gilang Widya atau yang dikenal Juragan 99, disponsori oleh seseorang. Tak hanya itu, jet pribadi yang selama ini diklaim milik keduanya pun rupanya hanya sewaan. Tak terima dengan hal itu, Shandy pun melaporkan Nikita pada 31 Maret 2022 lalu dengan menjeratnya dengan pasal berlapis. Diketahui bahwa pemilik akun Instagram @nikitamirzani mawardi _172 beberapa kali memposting berita yang mengandung pencemaran nama baik terhadap korban GWP dan SP selama periode 11 sampai dengan 26 Maret 2022. Barang bukti, 1 buah flash disk berisi screenshot postingan dan video dari pemilik, penguasa, dan pengguna akun Instagram atas nama @nikitamirzani mawardi _172. 2. 1 bundel postingan akun Instagram atas nama sebagaimana tersebut di atas. 1 bundel kontrak dan pengunduran diri sebagai reserve. Pasal yang disangkakan: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 45 ayat 3, Junto pasal 27 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 750 miliar rupiah. Pasal 51 ayat 2 Junto pasal 36 pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Ada orang yang menggiring opini selalu, ya kan. Yang pertama perihal kedekatan saya dengan almarhum Boho Hendri yang dianggap semua hal saya adalah punya almarhum, ternyata dibuktikan sendiri dengan adiknya, dijawab sendiri, kemudian diteruskan lagi isunya saya kenal dengan Kak Jedan, dijawab sendiri sama yang bersangkutan kalau saya sama sekali tidak kenal. Saya sendiri jujur di sini tidak pernah bertemu sama sekali dengan yang namanya Kak Jedan. Jadi apapun yang terus akan beredar bahwa money laundering atau apa itu sama sekali tidak benar. Semua yang saya kerjakan dengan istri adalah usaha dari usaha kita semua. Kalau itu saya jelaskan bahwa mengenai pesawat jet itu, klien saya atau Pak Gilang ini mempunyai hubungan kerjasama dengan waktu tertentu, ya. Hubungan kerjasama dengan waktu tertentu terkait pemakaian pesawat tersebut. Nah, dan sekarang sudah selesai, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Pesawat itu ya sudah tidak tahu lagi kemana, kan perjanjiannya sudah berakhir.
Sebelumnya, pada 16 Mei 2022 lalu, Nikita pun dilaporkan dengan kasus yang sama yakni pencemaran nama baik oleh kekasih Nindi Ayunda Dito Mahendra. Laporan tersebut diproses di Polresta Serang Kota, tepatnya 1 hari pasca Nikita mengunggah sebuah foto yang menyinggung Dito Mahendra, di mana Nikita menyebut Dito sebagai penipu. Bahkan, kini status Nikita telah dinaikkan menjadi tersangka dan dikenakan wajib lapor. Dan akibat perbuatannya tersebut, Nikita pun terancam 12 tahun penjara. Kita laporkan adalah pasal 27 ya, ayat 3, Yunto pasal 45 ayat 3, Yunto pasal 36, Yunto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Jadi Undang-Undang ITE itu Undang-Undang nomor 8 nomor berapa itu? Ya, 11 2008 Yunto nomor 19 tahun 2019 ya, perubahannya ya. Supaya jangan salah, perlu dilihat lagi. Ya, betul. Jadi Undang-Undang nomor 11 2008 Yunto Undang-Undang 19 2016 tentang informasi transaksi elektronik dan perubahannya. Nah, sebetulnya kalau kita membaca pasal 23 jelas sekali bahwa barang siapa atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Itu pasal yang disangkakan dijuntokan dengan pasal 45 ayat 3, di mana di dalam perubahannya hukumannya adalah sesuai dengan perubahan undang-undang itu, hukumannya adalah 4 tahun penjara. Lalu kemudian kita oleh karena statement ini yang dilakukan di Instastory dari saudari Nikita Mirzani ini tidak hanya mencemarkan nama baik klien kami Mas Dito, tetapi juga menimbulkan kerugian material ya, menimbulkan kerugian material bagi klien kami, sehingga disangkakan juga pasal 36 bahwa pelanggaran pasal 27 ayat 3 itu yang menimbulkan kerugian material itu diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Itu dijuntukan dengan pasal 51 ayat 2-nya ya, dan denda maksimal 12 miliar. Lalu kita juntukan juga dengan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Itu terkait dengan penistaan atau pencemaran nama baik. Lagi kalau mau tangkap aku boleh dengan 4 syarat. Pertama, tidak boleh nangkap aku di subuh-subuh buta karena aku masih ngantuk dan tertidur. Kedua, tidak boleh menangkap aku di daerah publik bersama anak, mau mall kayak atau apapun itu. Ketiga, penjarain dulu Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Keempat, baru penjarain aku. Tapi habis itu aku minta 1 sel sama Nindi Ayunda. Tidak ada hubungan. Oh, ketawa aja lah. Ya, karena itu hanya lelucon menurut dia gitu kan. Tapi bener udah, gue capek bolak-balik gitu. Karena mau ngapain? Wajib lapor, nggak ditanya-tanya lagi. Udah nggak ada BAP, udah nggak ada apa. Cuman datang minta tanda tangan, pulang. Datang minta tanda tangan, lama-lama gue kesempoyongan gitu. Jadi gue nggak mau datang lagi. Tapi kalau emang mau ditangkap ya silahkan aja, tangkap aja nggak apa-apa. Kan udah pada tahu alamat gue. Lagian di Serang Banten ini kan Polres juga sebenarnya kasus-kasus yang lumayan berat banyak, kayak kasus pencabulan anak di bawah umur, pembunuhan gitu kan. Kenapa nggak itu aja yang diurus gitu? Kenapa kasus undang-undang ITE yang sereceh ini gara-gara cuman yang ngelapor Dito Mahendra kok sampai seserius ini gitu? Kekhawatiran tampaknya mulai menyelimuti Nikita sejak dirinya cukup banyak terlibat kasus hukum. Apalagi sebelumnya artis kelahiran 17 Maret 1986 tersebut pernah mengungkapkan jika dirinya sempat diteror serta dibuntuti oleh orang yang tak dikenal. Benarkah lantaran hal tersebut, Nikita akhirnya memutuskan membuat surat warisan untuk ketiga anaknya? Bikin surat warisan, belajar dari artis-artis yang sudah almarhum sama almarhumah. Setelah meninggal kan hartanya diperebutkan kan. Gitu. Jadi aku tuh nggak mau kayak gitu karena kita kan nggak pernah tahu nih, bilangnya keluarga, bilangnya apa, tapi pas meninggal pengen diambil juga yang bukan haknya. Yang bukan haknya. Jadi
warisan itu diperjelas supaya misalkan aku wafat, oh ini untuk ini untuk ini. Nah, kenapa aku ngasih taunya Kak Fitri? Karena nanti ketika aku meninggal, biar kan Kak Fitri udah dekat sama anak-anak gitu. Nah ini kan mengajar dari sekarang itu kan kejadian anaknya goblok, anak asuhnya George gitu kan, dia aneh banget gitu. Iya kan? Vanessa Angel. Yang dari asuransi aja itu udah 40 miliar per satu anak. Berarti kali 3 berapa? 40. Itu baru asuransi. Belum buat Mbak Titiknya ya. Iya, potong persenan ya.